Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak, Ibu, saudara selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh sukacita. Dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini mari dengan sukacita kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23-38. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, dan saya hanya membacakan bagi kita ayat yang ke-37 dan yang ke-38. Di bawah perikop Salomo mendirikan bait Allah. Demikian. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Jiw, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita ditanyakan, di manakah sesungguhnya rumah Tuhan itu? Ada yang menyebutnya di bait Allah atau di gereja. Ada juga yang menyebutnya di sorga. Dan ada juga yang menyebutnya di hati manusia. Lalu sesungguhnya di manakah kediaman Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara, tidak ada yang tahu. Hanya orang percaya meyakini bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan orang percaya yang hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang dengan sukacita menyediakan ruang, menyediakan tempat di kehidupannya, dan menjadikan hidupnya sebagai kediaman bagi Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan saya sudah menyiapkan tempat yang terbaik untuk berdiamnya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Salomo dalam nats kita pada malam hari ini, yang mana Salomo adalah seorang yang dipercayakan Tuhan, memiliki kesempatan membangun rumah ibadah, tempat kediaman bagi Tuhan. Salomo menyambut kesempatan itu sebagai sebuah kehormatan dan kebanggaan. Salomo juga mempersiapkan pembangunan sedemikian rupa sempurna. Setiap bahan bangunan juga dipilih yang terbaik, bahkan berlapiskan emas, berlapiskan perak. Walaupun waktu untuk membangunnya tidaklah singkat, 7 tahun lamanya, baru dapat berdiri kokoh. Namun Salomo tetap bertanggung jawab, dan ia bisa membuktikan bahwa ia dapat menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Hal ini juga membuktikan saudara bahwa Salomo selalu rindu memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari pada saat ini saudara, kita bersama-sama merenungkan. Apakah selama ini kita adalah orang-orang yang sudah antusias menyediakan bait Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bersedia memberikan ruang di hati kita untuk berdiamnya Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang siap sedia memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari lubuk hati kita yang paling dalam? Atau kita adalah orang-orang yang sibuk untuk meminta saja? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah bertanggung jawab melaksanakan dengan tulus ketika Tuhan percayakan kepada kita perkara hidup, perkara pelayanan, perkara iman? Mari saudara, kita menjawab semuanya dengan iman yang teguh bahwa tubuh kita, keluarga kita, gereja, dan bahkan persekutuan kita adalah bait Allah sendiri. Tempat berdiamnya Allah, tempat kita beribadah, memuji dan memuliakannya, tempat menyenangkan hati Tuhan.
Tempat yang semestinya harus senantiasa tetap kudus, tetap suci, bukan sebaliknya, tercemar karena kemunafikan, karena ketidakbenaran, karena kekacauan, serta ambisi pribadi yang mengecewakan hati Tuhan. Mari kita menyediakan ruang di hati kita selalu untuk kediaman Tuhan. Mari kita menyediakan kediaman Tuhan di rumah tangga kita. Membawa, mengajak, melibatkan keluarga kita mencintai Tuhan. Kita percaya keluarga yang bersama dengan Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat. Dalam persekutuan di gereja, mari kita sediakan tempat yang sesungguhnya bagi Tuhan. Jangan hanya raga dan ambisi kita saja yang ada di gereja. Bahkan Tuhan tidak menjadi prioritas kita saat berdoa, saat memuji Tuhan, dan saat bernyanyi, saat memberi persembahan. Berilah itu dengan murni, dengan tulus, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah sekali lagi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita supaya penuh antusias dengan sukacita. Sediakanlah senantiasa tempat berdiamnya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah beri kami kemampuan untuk dapat menyediakan tempat kediaman Tuhan senantiasa di tubuh kami, di keluarga kami, di gereja, di persekutuan, bahkan di seluruh kehidupan kami. Dan berkenan ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat selalu memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dan diberkatilah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tetap berkenan berdiam di hati kami Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Dan Engkau yang kami andalkan untuk dapat menolong kami dalam segala musim kehidupan yang kami hadapi. Engkau kekuatan dan pertolongan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.